وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan malam ini kita masih bisa menghadiri kajian untuk bersama mengkaji perkara agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam ini termasuk amal saleh yang akan menghantarkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membaca tafsir Sa'di dari surat Al-Ikhlas, dan sebelumnya adalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Dan kita telah tambahkan sedikit dari faedah yang bisa kita berikan sebelum kita masuk pada surat Al-Lahab atau Tabbat, atau juga disebut surat Al-Masad. Mungkin kita ulas sebentar. Di antara antum sekalian ada yang menyampaikan apa yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu. Untuk murojaah, sedikit murojaah. Silahkan. Sebab turunnya surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas, adalah bahwasanya orang-orang musyrikin mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Sif lana rabbak." Dan surat Al-Ikhlas ini adalah surat Makkiyah. Ya, sif, apa artinya sif? Sifatkanlah. Ya, sifatkanlah pada kami. Yani sif lana, ya sifatkanlah kepada kami, yani Rabbmu, yani Tuhanmu. Ya. Itu di antara yang disebutkan oleh ahli tafsir. Kemudian ada yang lain, silahkan. Bismillah. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 3, yaitu lam yalid wa lam yulad, itu membantah 3 kelompok yang menyimpan, yaitu Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasara mengatakan Nabi Isa anak Allah, dan orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak perempuan Allah. Dibantah dengan ayat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanatkan. Iya, jazakallah khair. Itu lam yalid wa lam yulad, yaitu dalamnya terkandung bantahan pada 3 kelompok, yaitu Nasara dan Yahud serta kaum musyrikin. Kemudian surah ini dibaca oleh Rasulullah SAW pada rakaat kedua di salat sunnah fajar, dan dibaca juga pada salat sunnah maghrib, dan dibaca juga pada 2 salat sunnah setelah tawaf, dan dibaca juga pada salat rakaat terakhir pada salat witir. Dan surah ini dibangun di atas keikhlasan yang sempurna hanya untuk Allah, dan oleh karena surah ini dibangun di atas keikhlasan yang sempurna hanya untuk Allah, dinamakanlah surah ini dengan surah Al-Ikhlas. jazakallah khair, barak fik. Ada yang lainnya? Silakan.
Allahus Somad, yaitu yang sempurna dalam sifat-sifatnya yang tidak butuh kepada semua makhluknya. Ya, bahasanya Allahus Somad, ya, segala makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ya makhluknya. Ya, kebalikannya. Yani Allah tidak butuh kepada ya makhluknya. Terus ada yang lain? Nah, ya pakai tangan kanan ya kalau memberikan. Ini di antara adab yang kita dapatkan dari guru kita, yaitu ketika memberi atau ketika menerima, ya itu digunakan apa? Tangan kanan. Ya, dan itu adalah termasuk adab Islam, yaitu ketika memberi atau ketika menerima, ya itu ya menggunakan tangan kanan. Dan ini sering kita dengar ya di majelis beliau hafizahullah taala, ya ketika pakai mic. Jadi sebelum ya kita masuk pada pelajaran, ya di sana membaca hadis. Nah, kemudian di antara tulab ada yang di sana membawa mic, di sana ada membawa mic, sana ada membawa mic, ada mungkin sekitar 10 atau berapa. Ya, kemudian yaitu ketika memberikan ya supaya memberikan dengan tangan kanan dan menerima dengan tangan kanan. Ini di antara yang beliau sering tekankan pada ya muridnya. Jazakallahu khair. Ya. Bismillah. Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada Uqbah bin Umair bahwasannya ketika datang malam jangan lupa untuk selalu membaca 3 surat ini, yaitu surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan juga Rasulullah berpesan kepada Uqbah bin Umair bahwasannya surat Al-Falaq dan An-Nas, Nabi alaihi salatu wassalam sangat kagum ketika surat ini diturunkan. Barakallahu fiik. Barakallah. Ya, ini yang terakhir yang kita ambil dari faedah. Mungkin sedikit kita tambahkan dari beberapa hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya di sana ya ada keutamaan yang terkait dengan 2 surat ini, yaitu 2 surat Al-Falaq dengan surat An-Nas, dan juga ya disebutkan juga hadis yang terkait dengan 3 surat. Ya, disebutkan tentang keutamaan 3 surat, yaitu An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Dan di antara yang disebutkan itu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW ya beliau bersabda, ya Ibnu Abbas, ala adulluka, atau qol, yakni Nabi SAW mengatakan, ala uhbiruka, maukah engkau wahai Ibnu Abbas aku tunjukkan padamu. Dan dalam lafaz yang lain, maukah aku kabarkan padamu bi afdal ma yata'awwad bihi al-muta'awwidun. Ya, apa yang ya seorang hamba, yaitu orang-orang yang berlindung itu ya melakukannya. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, ya bala ya Rasulullah. Kemudian beliau SAW mengatakan, Qul a'udzu birabbil falak wa qul a'udzu birabbin nas. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, ya, dan ini adalah lafaz Imam Nasai dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Ini di antara keutamaan dua surat, yaitu surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Kemudian dalam hadis yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Hubaib radhiyallahu taala anhu qala, qaratna fi lailatin matirah. Ya, pada suatu malam yang saat itu turun hujan ya yang sangat deras, wa dhulmah syadidah, dan gelap sekali, natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kami mencari Rasulullah SAW, ya, lana, yaitu mencari Rasulullah SAW untuk kami. Kemudian Abdullah bin Khubaib berkata, fa'adraktuhu,
kemudian aku mendapatinya. Faqala kul. Kemudian Nabi SAW mengatakan kul. Kemudian falam akul syai'an. Abdullah tidak mengatakan suatu pun. Ya, tsumma qal kul. Rasulullah SAW mengatakan kul, katakanlah. Falam akul syai'an. Kemudian aku tidak mengatakan, ya, tidak berkata sedikit pun. Ya, kemudian Nabi SAW berulang lagi, kul, mengatakan kul, fakultu ma akul. Wahai Rasulullah, apa yang aku akan katakan? Qala, yakni Rasulullah SAW berkata, kul huwallahu ahad wal muawwidzatain, yaitu katakanlah, yaitu kul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, dan dua muawwidzat, ya, muawwidzatain, yaitu apa? Al-Falaq dan An-Nas, yaitu hina tumsi wa tusbih thalatha marrat takfika min kulli syai'. Itu apa? Membaca, ya, di petang hari dan juga di pagi hari itu 3 kali, ya, surat ini, maka akan mencukupimu dari segala sesuatu. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ini di antara keutamaan berarti apa? Tiga surat. Ya, tiga surat. Kemudian dalam hadis Uqbah bin Amir juga disebutkan dia berkata, amarani Rasulullah SAW an aqra al-mu'awwidhat. Bahwasanya Rasulullah SAW itu memerintahkan padaku untuk membaca apa? Al-mu'awwidhat. Yaitu surat yang apa? Di situ terdapat dalamnya apa? Meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dubura kulli salat. Yaitu setiap selesai apa? Salat. Yaitu salat, berarti surat apa saja ini? Ya, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Ya, ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Itu riwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i dalam Mustaba, ya, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ini keutamaan tiga surat. Nah, ini diantara, ya, keutamaan, ya, surat ini, ya, diantaranya apa? Diantaranya 2 surat dan diantaranya yaitu tiga surat. Dan diantaranya mungkin yang antum pernah dengar yaitu anak Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallam kana idza awa ila firasyih, yaitu apa? Nabi SAW ketika apa? Ya, menuju kepada apa? Tempat tidurnya, itu menuju apa? Beliau hendak tidur. Ya, kullalailatin jama'a kaffai, yaitu apa? Mengumpulkan, ya, 2 telapaknya. Tsumma nafath fihima. Kemudian ditiupkan, ya, sedikit, yaitu tiupan, ya, sambil dikasih, ya, misalnya ludah sedikit, nafath, ya, faqara'a fihima. Kemudian apa? Beliau SAW membaca pada kedua telapak tangannya qul huwallahu ahad, ya, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, ya, kemudian apa? Mengusapkan pada, ya, dengan keduanya apa yang dia mampu dari anggota badannya. Ya, beliau mulai dengan keduanya, yaitu dengan apa? Melalui kepalanya, kemudian wajahnya, kemudian daerah wa ma'aqbala min jasadih, yaitu bagian depan. Ya, beliau melakukan yang demikian itu sebanyak 3 kali. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ini diantara, ya, faedah atau, ya, keutamaan dari surat, ya, surat apa? Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Ini diantara, ya, faedah yang disebutkan oleh, ya, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, dan di sana, ya, banyak perkataan ulama juga yang menunjukkan akan, ya, keutamaan, ya, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya, dan yang semisalnya. Tapi karena kita hendak membaca surat, ya, Al-Masad, yaitu surat Al-Lahab, insyaallah taala, ya, pada kesempatan ini kita akan mulai. Itu sebagai tambahan, ya, dari pertemuan yang telah lalu. Siapa yang membaca?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Jazakallah khair, barak fiik. Surat yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini yaitu adalah surat Al-Masad. Di sini beliau katakan disebutkan yaitu tafsir surat Tabbat. Dan surat Tabbat ini adalah dinamakan dengan surat yaitu Al-Masad. Surat Al-Masad ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian menukilkan kesepakatan ulama dalam kemakiannya, yaitu bahasanya surat ini adalah surat Makkiyah, ghairu wahid minal mufassirin. Itu tidak hanya satu dari kalangan mufassirin menukilkan ijma'. Itu mereka menukilkan ijma', yaitu kesepakatan ulama akan Makkiyahnya surat Al-Masad. Surat Al-Masad ini adalah Makkiyah, itu diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Di antara ulama yang menyebutkan akan kemakian yakni surat Al-Masad yaitu Imam Abdul Haq Ibnu Ghalib Ibnu Atiyah, atau disebut dengan Ibnu Atiyah. Beliau adalah seorang mufassir, yaitu Al-Andalusi. Al-Andalusi. Al-Andalusi dari mana? Dari Spanyol. Dahulu di masa kejayaan Islam, Islam itu sampai ke negeri Eropa. Itu sampai ke negeri Spanyol. Itu Andalus, banyak terlahirkan di sana ulama-ulama besar, padahal mereka banyak juga yang bukan orang Arab. Maka dari sini memberikan semangat pada kita, kita sekalian tidak boleh berkecil hati bahwasanya belajarnya kita sekalian nantinya akan menjadi seorang imam. Gimana Fudel? Ingin menjadi seorang imam? Jadi jangan berkecil hati, harus ada semangat, harus memiliki semangat bahwasanya belajar yang benar, tentunya dengan kejujuran yang ada pada diri kita. Semoga Allah SWT menyampaikan di suatu waktu itu menjadi seorang yang berilmu, seorang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, memberikan manfaat kepada manusia. Menjadi pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Jadi mereka dahulu, yaitu di negeri Andalus, yaitu negeri Spanyol sekarang ini kembali dikuasai oleh orang-orang kafir. Dahulu di sana terdapat para imam. Kalau kita mendengar Imam Qurtubi, Ibnu Hazm Al-Andalusi, dan banyak sekali dari Cordoba yaitu Qurtubi dan yang semisalnya. Dan Imam Ibnu Atiyah ini meninggal pada tahun 546. Pada tahun 546 Hijriah. Jadi pada tahun 546 itu masih sekitar itu masih di sana masih banyak imam kaum muslimin. Di sini beliau rahimahullah taala menukilkan ijma' bahwasanya wahiyah makkiyah bi ijma'.
yaitu surat Al-Masad itu adalah makiyah bi ijma', yaitu dengan kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua adalah Abul Farad Ibnul Jauzi, yaitu Abdurrahman bin Ali. Ya, kita sering mendengar misalnya Ibnul Jauzi. Ya, beliau meninggal pada tahun 597. Jadi hampir semasa, yaitu satu abad dengan siapa? Ibnu Atiyah. Ya, Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Kalau yang kedua adalah apa? Ibnul Jauzi. Beliau meninggal pada tahun 597 juga, ya, beliau menukilkan bahwasanya ya wahiyya makkiyah bi ijma'ihim. Dari surat Al-Masad ini adalah makkiyah. Ya, menurut ya pendapat mereka, yaitu para ulama tafsir. Ya, ini disebutkan dalam kitab Zadul Masir, ya, kitab beliau dalam ya masalah tafsir. Kalau yang pertama tadi disebutkan dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Ini juga di antara kitab yang sering kita dengar dari ya guru kita. Ya, jadi beliau ketika menafsirkan ayat, ya, beliau menafsirkan ayat mengambilkan ya dari kalamnya ulama dahulu. Ya, baik itu di antaranya adalah ya Ibnu Atiyah atau Ibnu Jauzi, yaitu yang tahun 500-an atau tahun 300-an seperti At-Tabari, ya, dan yang semisalnya. Kemudian di antara yang menukilkan dari ya ulama kurun yakni terakhir ini, yaitu pada tahun yang meninggal pada tahun 1393, yaitu Ibnu Ashur. Ya, Ibnu Ashur ini seingat saya dari Tunis, ya, Tunisi. Wahiyya makkiyah bittifaq. Dan ini adalah apa? Ya, makkiyah bittifaq, yaitu apa? Menurut kesepakatan ulama. Ya, dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Ya, itu bahasanya di antara ulama yang menukilkan akan ya ke makkiyahan dari surat Al-Masad. Ya, Al-Qurtubi juga mengatakan bahasanya surat Al-Masad adalah makkiyah. Ini kalau Imam Qurtubi itu berarti dari mana? Dari Spanyol juga menyampaikan atau menyebutkan bahasanya surat Al-Masad ya itu adalah makkiyah. Kemudian kita baca ya tafsir beliau rahimahullah taala. Sebelumnya kita terjemahkan ya dari surat Al-Masad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, kecelakaan, kebinasaan dua tangan Abi Lahab ya, watab. Dan kecelakaan apa? Yang terus-menerus. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan apa yang dia kumpulkan ya, atau tidaklah apa yang dia kumpulkan dari hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia hasilkan. Ya, di antara ulama mengatakan wa ma kasab itu anak, dan di antara ulama yang lainnya menyebutkan bahwasanya wa ma kasab itu tidak terbatas pada anak saja. Nanti di antara yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahasanya wa ma kasab, apa yang dihasilkan itu tidak terbatas pada anak. Ya, tetapi juga apa saja yang dikumpulkan oleh Abu Lahab ya tidaklah bermanfaat, tidaklah berguna. Sayaslana ronda talahab, itu akan apa? Akan bergejolak, ya, ini menjadi api yang apa? Ya, memiliki apa? Memiliki gejolak. Wa mura'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, yaitu istrinya Abi Lahab, itu membawa apa? Membawa kayu bakar. Itu sebagai tukang fitnah juga. Jadi ikut mengganggu Rasulullah SAW. Fi jidiha hablum min masad. Itu pada lehernya, ya, pada lehernya siapa? Ya, istri Abi Lahab itu ada hablum, yaitu apa? Tali mim masad, yang terbuat dari apa? Ya, serabut atau ya dari serabut yang dipintal. Ini terjemahan dari surat Al-Masad. Kemudian kita akan baca ya dari apa yang disebutkan oleh
Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, yaitu qala mu'alif rahimahullah taala, Abu Lahab huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini adalah ya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah seorang ya pamannya Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi menentang, ya tidak mau menerima seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sadidal adawah, dan dia dahulu sangat memusuhi Rasulullah sallam, wal adhiyah. Ini tidak hanya memusuhi tetapi juga memberikan gangguan, menyakiti Rasulullah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala fihi dinun, ya tidak ada padanya itu ya agama, wala hamiyah lil qarabah, dan juga tidak ada ya rasa ingin membela kerabat, ya dari sisi ya bahasanya terkadang seorang itu kalau keluarganya ada yang disakiti oleh banyak orang akan dibela walaupun salah. Tapi ya sudah berkata dulu, ini keluarga saya. Ya, seperti itu. Saya bela karena ini adalah ya keluarga. Itu hamiyah. Dan ini tidak diperbolehkan karena ini termasuk ciri-ciri dari ya jahiliyah. Ya, tetapi ya dahulu bahasanya orang-orang ya musyrikin, mereka memiliki hamiyah. Ketika keluarganya misalnya disakiti, maka akan ya membelanya. Ya, di sini Abu Lahab sama sekali tidak memiliki hal tersebut. Qabbahahullah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memburukkannya, itu doa kejelekan. Fadhammahullahu bihadzal dzam al-azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencercanya, mencelanya dengan celaan yang sangat besar ini, Yaitu alladzi huwa khizyun alaihi ila yaumil qiyamah. Yang itu adalah kehinaan atasnya hingga hari kiamat. Faqal tabbat yada abi lahab. Tabbat yada abi lahab. Yaitu khasirat yadah. Yaitu celakalah kedua tangannya. Wasyaki, dan binasalah. Watabba falam yabrah. Itu senantiasa terus menerus ya celaka. Ma aghna anhu maluhu. Ya, tidaklah hartanya itu ya bisa membelanya, membuatnya kaya, mencukupinya. Ya, alladzi kana indahu atagha, yaitu harta yang ada pada dirinya yang membuatnya melampaui atagha, itu melampaui batas. Wala ma kasabahu, dan apa yang dia hasilkan. Ya, falam yarud anhu syai'a min adzabillah. Ini tidak bisa menolak ya, falam yarudda anhu syai'an min adzabillah idnazala bihi. Tidak bisa membelanya ya sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala ketika turun kepadanya. Jadi harta yang dia miliki dan apa saja yang dia hasilkan tidak bisa membelanya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Saya selana randa talahab. Ya, saya selana rangda talahab, yaitu satuhitu bihi annar min kulli janib. Jadi api itu bergejolak akan mengelilinginya ya dari semua sisi. Kemudian huwa umra'atuhu hammalatal hatab. Dia dan istrinya itu ya hammalatal hatab, yaitu membawa kayu bakar, dan istrinya termasuk pengobar fitnah, tukang fitnah. Wa kanat aidan syadidah, ya syadidatal adhiyah, dan dahulu ya istrinya ini juga syadidatal adhiyah, sangat ya menyakiti Rasulullah sallam. Ya, wa tata'awan hiya wa zaujuha 'alal itsmi wal udwan. Ya, ini keburukan yang sangat buruk, yaitu ketika suami istri kerjasama tetapi dalam dosa dan dalam dosa dan permusuhan, ya, lebih-lebih menyakiti Rasulullah SAW, memusuhi Rasulullah SAW, ya,
wa talaqqi syarr, dan juga apa? Ya, melakukan kejelekan, wa tas'a, ya, yaitu apa? Melakukan kejelekan, wa tas'a ghayata ma taqdir alaihi fi adiyati Rasul. Berusaha menyakiti Rasulullah SAW, ya, dengan sepenuh usaha, ya, dan apa yang dia mampu untuk apa? Menyakiti Rasulullah SAW. Wa tajma' ala dhahriha, ya, dan mengumpulkan di atas punggungnya, ya, minal auzar, ya, dari apa? Dari dosa, bimanzilati ma yajma'u hataba. Itu seperti apa? Seorang yang apa? Yang mengumpulkan apa? Mengumpulkan kayu bakar. Jadi dia mengumpulkan di punggungnya itu dosa-dosa, sebagaimana orang yang mengumpulkan apa? Hatab. Itu mengumpulkan, ya, kayu bakar yang dikumpulkan di punggung. Kemudian qad uidda lahu fi unuki habla. Ya, telah apa? Disiapkan kepadanya di unuk, yaitu di lehernya, yaitu hablan, yaitu tali, mim masad. Yaitu tali tersebut dari apa? Mim masad, yaitu min lif. Lif itu apa? Tali sabut. Ya, tali sabut yang dipintal. Ya, tali sabut yang dipintal itu diikatkan di leher. Ai annaha tahmilu finnar al-hatab ala zaujiha. Atau bahwasanya dia membawa apa? Di dalam neraka, ya, al-hatab, ya, yaitu kayu bakar, ala zaujiha, yaitu atas suaminya, mutaqallidatan fi unukiha hablan min masad. Yaitu apa? Mutaqallidah, yaitu diikatkan di lehernya, yaitu hablan, tali dari sabut, ya, yang dipintal. Wa ala kullin, ya, apa? Dan kesimpulannya bahwasanya dalam surat ini, ya, terdapat ayatun bahirah, yaitu ayat yang sangat terang, sangat gamblang, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Ya, fa innallahu subhanahu wa ta'ala anzala hadhihi surah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat ini, wa Abu Lahab wa imra'atuhu lam yahlika. Dan Abu Lahab dan istrinya itu belum apa? Belum binasa. Maksudnya apa? Ya, belum merasakan nanti apa? Azab yang akan diberikan di hari kiamat. Ya, sekarang sudah diadab. Ya, cuma azab yang lebih besar dan lebih dahsyat itu akan mereka berdua rasakan itu ketika apa? Di hari kiamat. Wa ahbara annahuma sayu'adzabani finnar. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya keduanya itu akan diazab di dalam neraka. Wala bud, dan ini mesti. Wa man lazama dzalika, ya, annahuma la yusliman. Atau wa min lazimi dzalika, dan termasuk, ya, konsekuensi atau kelaziman yang demikian itu, annahuma la yusliman, bahasanya keduanya ini apa? Tidak masuk ke dalam agama Islam. Ya, fa waqa'a kama ahbar alimul ghaibi wasyahadah, dan terjadilah, ya, sebagaimana yang dikhabarkan oleh alimul ghaib wasyahadah. Siapa alimul ghaib wasyahadah? Alimul ghaib wasyahadah, Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang tampak, ya, itu Allah, ya, alimul ghaib wasyahadah. Ini diantara tafsir yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Dan kita akan baca yaitu tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dalam surat ini beliau menyampaikan lebih luas, dan diantara, ya, sebab turunnya surat ini. Di antara sebab turun surat ini, ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ketika itu tatkala turun ayat, yani lamma nazalat hadhil ayah wa angdir asiratakal aqrabin. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan keluarganya. Jadi keluarga dekatnya supaya diperingatkan. Jadi Rasulullah SAW diutus, ya, menjadi seorang rasul dan nabi, ya. Beliau apa? Mengajak kepada keluarganya, ya, supaya mereka ini apa? Menerima dakwah, menerima seruan Rasulullah SAW.
ya, yaitu apa? Menerima seruan. Di antaranya mereka yang minhum al-mukhlasin, yang mau menerima apa? Dakwah. Kemudian bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kharaja Rasulullah SAW hatta sa'ida sofa. Rasulullah SAW itu keluar hingga naik kepada Bukit Sofa. Ya, Bukit Sofa. Ya, kalau yang pernah melakukan ya ibadah umrah atau ibadah haji, ya dahulu apa? Dari rumahnya Rasulullah SAW, kemudian beliau apa? Menuju bukit apa? Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah SAW menyeru kepada apa? Pada keluarganya, yaitu kerabatnya, karib kerabatnya. Ya, kemudian apa? Beliau mengatakan ya sahibah. Yaitu apa? Faqalu man hadha? Ya, wahai sahabat-sahabatku. Ya, kemudian mereka di antara mereka itu bertanya-tanya, siapa yang memanggil ini? Faqalu man hadha? Alladhi yahtib, yaitu yang berteriak-teriak, yang memanggil ini siapa? Qalu Muhammad. Kemudian mereka dari keluarga dekatnya mengatakan Muhammad. Kemudian fastama'u ilaihi. Kemudian mereka ya, keluarga besarnya mereka apa? Berkumpul kepada menuju Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan faqala ya bani fulan. Ya, menyebutkan bani, ya maksudnya apa? Kabilah fulan, yaitu keluarga besar Rasulullah SAW. Ya bani Abdul Muttalib. Ya, dan bani Abdi Manaf. Ya, diseru, yaitu apa? Ya, kabilahnya diseru keluarga besarnya untuk apa? Diajak ya menerima seruan ya dakwah. Ya, mengajak, menyeru, dan itu adalah dakwah para nabi. Ya, diajak. Kemudian wahai bani fulan, wahai bani fulan, wahai bani Abdul Muttalib, wahai bani Abdul Manaf. Ya, kemudian mereka semua pun apa? Menghampiri Rasulullah SAW. Fastama'u ilaihi faqala ara'aitakum lau ahbartukum. Bagaimana pendapat kalian seandainya aku apa? Menghabarkan pada kalian anna khailan takhruj ya bisa fi hadzal jabal. Ya, bagaimana menurutmu ya apabila aku katakan apa? Bagaimana pendapatmu seandainya aku kabarkan kepada kamu bahwa satu pasukan tentara berkuda akan keluar melalui kaki bukit ini untuk menyerang kamu. Ya. Kemudian apa? Keluarga besarnya apa? Akuntum musaddiki? Apakah engkau akan membenarkanku? Qalu ma jarabna 'alaika kadziban. Ya, kami tidak mengetahui bahwasanya engkau itu akan apa? Berkata dusta. Karena sebelum diutusnya Rasulullah SAW ini apa? Sebagai Rasul, Rasulullah SAW itu dikenal seorang yang apa? Yang sangat jujur. Ya, Rasulullah SAW dikenal dengan kejujurannya. Jadi nggak mungkin ya dia yaitu Rasulullah SAW itu akan berkata dusta, sehingga keluarga besarnya itu apa? Ya, mengatakan majarabna 'alaika kadziban. Ya, mereka mengatakan kami tidak pernah mendapati kamu berdusta. Berarti apa? Membenarkannya. Ya, membenarkan Rasulullah SAW. Ya, membenarkan Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, fa inni nadhirun lakum. Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan pada kalian. Ya, pemberi peringatan pada kalian baina yaday adzabin syadid. Bahwasanya di hadapanku ini adalah apa? Adab yang sangat pedih. Yaitu bagi siapa yang menolak seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab mengatakan tabban lak. Ya, tabban lak. Itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, celaka engkau. Ya, ama jama'tana illa lihada. Ya, tidakkah engkau mengumpulkan kami melainkan untuk urusan ini? Ya, yaitu memberikan kabar ya peringatan bahwasannya apa? Barang siapa yang tidak menerima seruan dakwah Rasulullah SAW maka ya akan mendapatkan adab yang pedih. Ya, kemudian Abu Lahab ya serentak mengatakan, ya kamu mengumpulkan
kita ini, ya, untuk keluarga besar, dan mereka orang-orang terpandang. Ya, keluarga Abdul Muthalib termasuk adalah orang-orang, Abdul Manaf ini adalah orang-orang terpandang di kalangan Arab. Ya, tidakkah kamu mengumpulkan kita ini apa? Ya, melainkan untuk urusan ini saja. Ya, kemudian apa? Tsumma qam, kemudian dia berdiri. Kemudian fanazalat, kemudian turunlah hadis surah Tabbat yada Abi Lahab. Bisa dipahami ini? Ya. Ya, bisa dipahami bahasanya apa? Ini diantara yang disebutkan, yaitu sebab turunnya atau sababun nuzul, yaitu surat apa? Al-Masad. Ya, sebab nuzulnya turun, ya, sebab turunnya yaitu surat Al-Masad. Mungkin adzan dulu dan kita akan sampaikan yaitu penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin, ya, akan surat Al-Masad ini.
Kenapa nggak di sini? Ya, yang di antara yang kita ingat juga, di antaranya beliau hafizahullah ta'ala kadang menanyakan, misalnya seorang santri biasa di satu tempat, ya, sampai beliau hafal yakni apa namanya, ya, tempat duduknya, ketika nggak ada ditanya, mana ada, biasanya duduk di sini, nanti biar ke depan, ya, karena di antara juga yang, ya, beliau hafizahullah ta'ala yakni apa katakan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama ya'kulud dhi'b, ya, al-qasiyah, ya, hanya saja apa, ya, serigala itu akan memangsa, yaitu apa, al-qasiyah, yaitu apa, yaitu domba yang apa, yang bersendiri, ya, yang menyendiri dari apa, dari kelompoknya. Jadi serigala itu akan memangsa, ya, seekor domba yang apa, menyendiri dari kelompoknya. Makanya di antara, ya, di antara apa namanya adab dalam menuntut ilmu, bahasanya mendekat pada, ya, pada guru. Jadi apa, ya, tempat-tempat yang kosong hendaknya apa, ya, diisi sehingga apa, majelis tersebut menjadi majelis yang apa, ya, kumpul. Jadi adalah, ya, berkumpul, kecuali biasanya kalau di sana orang-orang tua itu berada nyandar di tembok atau memakai kursi atau agak jauh, karena apa? Karena memang butuh apa? Sandaran, ya. Tapi kalau yang masih apa? Masih pemuda, syabab, kuat, ya, upayakan nanti apa? Maju ke depan supaya dekat dengan apa? Dengan guru, ya. Mudah-mudahan ini termasuk kita, ya, ambil, ya, barokah, bukan barokahnya guru tetapi apa, bahwasanya seorang itu apa, ya, dekat ketika belajar untuk mendengarkan dan yang semisalnya, ya. Jadi biar tidak kosong, misalnya majelis tersebut tidak kosong, ya, karena Rasulullah SAW bersabda innama ya'kulud dhib, ya, al-qasiyah, hanya saja, ya, serigala itu akan, ya, memangsa, yaitu apa, domba atau kambing yang dia menyendiri dari, ya, kelompoknya. Itu di antara yang kita juga sering dapatkan faedah dari beliau hafizahullah ta'ala. Kemudian, ya, kita sampaikan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadzal Qur'an fihi minad dalalat, ya, al-katsirah ma yadullu dalalatan wadihatan ala anna Rasulullah SAW haqqun laisa yad'u al-mulka wala lijah wala liri'asah qaumihi. Kita akan terjemahkan biar untuk menyingkat waktu. Dan Al-Qur'an ini, ya, terdapat di dalamnya dalalah al-katsirah, yaitu apa? Penunjukan dalil yang banyak sekali yang menunjukkan, ya, pendalilan yang jelas bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah hak. Rasulullah SAW itu adalah benar. Bahwasanya beliau SAW itu tidaklah menyeru kepada limulk, yaitu apa? Untuk kekuasaan, ya, untuk mendapatkan kerajaan, ya, wala lijah, juga apa? Kekuasaan, ya, wala liriasah qaumihi, dan juga tidak apa? Kepemimpinan dari kaumnya. Kemudian wa a'mamur rasul, paman-paman Rasulullah SAW, ingkosamu, ya, mereka itu apa? Ingkosamu, yaitu terbagi bi muamalatihi wa muamalati rabbihi azza wajal ila thalathati aqsam. Paman-paman Rasulullah SAW itu apa? Terbagi menjadi, ya, dalam hal muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW itu menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok yang pertama, qismun amana bihi wa jahada ma'ahu. Yaitu paman-paman yang apa? Beriman, ya, kepada Rasulullah SAW, yaitu kerasulan Rasulullah SAW, wa jahada ma'ahu, dan berjihad bersama Rasulullah SAW, wa aslama lillahi rabbil alamin, dan masuk Islam, ya, lillah, karena Allah Rabb semesta alam. Kemudian wakismin atau wakismun bisa, ya, sanada wa sa'ada, yaitu apa? Kismun yang apa? Sanada,
Wasa'ada yaitu kismun yang apa? Membantu Rasulullah SAW, lakinnahu bakin alal kufur. Akan tapi tetap dalam kekufurannya. Kemudian kism yang ketiga yaitu kismun anada wa arada wa huwa kafir. Yaitu kelompok yang apa? Menentang dan menolak. Ya, dan dia ini adalah kafir. Jadi pamannya Rasulullah SAW itu ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah yang masuk Islam, yaitu beriman kepada Rasulullah SAW dan berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah apa? Membantu tetapi apa? Tetapi tetap dalam kekufurannya. Kemudian yang ketiga adalah yang menentang, menolak, ya, dan ini juga kafir. Adapun yang pertama adalah siapa? Abbas, ya, bin Abdul Muthalib, wa Hamzah, ya, bin Abdul Muthalib. Ini 2 paman Rasulullah SAW yang apa? Yang masuk Islam, kemudian apa? Membela Rasulullah SAW dan berjihad bersama Rasulullah SAW. Ya. Dan yang kedua yaitu Hamzah ini lebih utama dari yang pertama. Ya, karena yang kedua yaitu Hamzah itu dikenal dengan siapa? Ya, asy-syuhada min afdhalis syuhada indallah. Yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya dengan siapa? Hamzah ini asadullah. Ya, wa asadu rasulih. Ya, dan singanya ya rasulnya. Ya, kemudian wastusyhida fi Uhud. Ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu yaitu meninggal ya dia di perang Uhud. Perang Uhud pada tahun berapa? Pada tahun berapa? 2 Hijriah. Ya, 2 Hijriah itu perang Badar. Kalau Uhud itu tahun 3. Bahkan di sini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan tahun kedua, padahal ya tahun ketiga. Beliau ya salah cetak atau gimana? Di sini disebutkan tahun kedua. Ya, padahal perang Uhud itu tahun ketiga. Ya, jadi perang Badar itu tahun kedua, ya perang Uhud itu tahun ketiga. Ya, ini pentingnya kita belajar apa? Ya, sejarah, terutama sejarah ya setidaknya sejarah Rasulullah SAW. Ya, yaitu sirahnya Rasulullah SAW. Ya, belum sejarahnya ulama, sirahnya Rasulullah SAW saja kita banyak luput. Ya, terlebih-lebih sirahnya atau tarikhnya, perjalanan hidupnya para ulama. Ya. Kemudian jadi beliau Hamzah ya mati syahid pada perang Uhud yaitu pada tahun ketiga Hijriah. Kemudian adapun yang membantu tetapi dia masih dalam keadaan tetap dalam keadaan kufur, yaitu ketika akhir hayatnya, yaitu siapa? Abu Thalib. Ya, padahal membela Rasulullah SAW, membantunya, akan tetapi wal iyadu billah ya bahwasanya qad sabaqat lahu kalimatul adab. Ya, takdir Allah menentukan bahwasanya dia diadab. Ya, bahkan ya di antara doa Rasulullah SAW ya kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang paling ringan itu telah diberikan kepada siapa? Pada Abu Thalib, yaitu kakinya dia Iya. Itu dipanasi dengan api, kemudian panasnya hingga mencapai ya otaknya. Ya. Itu sudah diberikan pada Abu Thalib, sehingga sudah sepantasnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dari nerakanya, karena azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Ya, kita tidak mengetahui akhir hayat kita. Ya, oleh karenanya senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga dimatikan ya dalam keadaan Islam ya dan dalam keistiqomahan. Kemudian dia membela Rasulullah SAW, akan tapi tidak masuk Islam hingga akhir hayatnya. Ya, hingga akhir hayatnya, sampai Rasulullah SAW menawarkan Islam di akhir hayatnya, tetapi karena tadi? Ya, hamiyah. Ya, karena hamiyah itu fanatis. Ya, fanatis dari kesukuan itu menghalanginya untuk masuk Islam. Ya, kemudian Rasulullah SAW ya memberikan syafaat, yaitu tadi ya bahwasanya hatta kana fi dohdaf min nar.
yaitu api ada berada di bawah kakinya, kemudian apa sampai panasnya itu ya hingga ya ke otaknya. Padahal wa alaihi na'lan yaghli minhuma dimahu, yaitu apa memakai sandal tetapi apa panasnya hingga sampai ke otaknya. Ini yang kedua, yaitu yang apa yang membantu Rasulullah SAW akan tetapi apa tetap dalam kekafirannya. Kemudian yang ketiga yang menentang Rasulullah SAW dan menolak, yaitu siapa? Abu Lahab yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Ya, dan disebutkan bahasanya Abu Lahab itu adalah, sebagian ulama mengatakan itu adalah lakob, jadi bukan kunyah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahasanya itu adalah lakob, karena kunyahnya Abu Lahab itu adalah Abu Utbah, dan namanya Abu Lahab itu adalah siapa? Abdul Uzza. Dan ini tidak boleh ya dalam agama Islam seorang itu apa? Ya, menjadi hambanya ya berhala, memberi nama yaitu dengan nama Abdul Uzza, Abdul Lata atau yang semisalnya, ya yang itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala, karena penghambaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama Abdul Uzza ya itu adalah nama yang ya tidak diperbolehkan, ya Abdul Uzza. Ini namanya siapa? Abu Lahab. Dan dia adalah seorang yang tampan. Ya, seorang yang tampan sekali, tetapi apa? Ternyata ketampanannya tidak menyelamatkannya dari apa? Siksaan, bahkan ya itu menjadi sebab juga ya api yang apa? Bergejolak yang akan mengenainya. Ya, api bergejolak yang akan ya mengenainya dan apa? Sebagai siksaan padanya. Yang ketiga yaitu Abu Lahab, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini secara sempurna, dan surat ini apa? Tutla fi sholawat, itu dibaca pada sholat, baik sholat fard, sholat wajib maupun sholat sunnah, baik surat dalam ya pelan atau surat jahar, ya seorang itu apa? Diberikan pahala dalam bacanya, ya satu huruf itu apa? Mendapatkan 10 ya balasan. Ya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabbat yada abil lahabi wa tab. Dan ini adalah sebagai bantahan ya kepada Abi Lahab ketika Nabi SAW itu mengumpulkan keluarganya. Nabi SAW menyeru mereka sebagaimana yang kita telah sebutkan di muka, yaitu hadis siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah SAW ya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa angdir asiratakal akrabin, yaitu untuk memperingatkan keluarga dekatnya, untuk menyeru mereka kepada Islam. Ya, tetapi di akhir ya Abu Lahab mengatakan, hanya untuk ini ya kamu mengumpulkan kita. Ya, ini yang apa? Yang dikatakan oleh Abu Lahab, sehingga mengatakan tabban laka alihada jama'tana. Ya, tabban lak. Yaitu Abu Lahab mengatakan kepada Rasulullah SAW, tabban lak. Ya, kecelakaan atasmu ya hanya karena ini ya engkau mengumpulkan kami. Ya, karena ini kesombongan yang ada pada Abu Lahab, karena mereka adalah ya orang-orang mulia, bahkan istrinya Abu Lahab itu juga dari keturunan orang mulia. Tetapi apa? Kemuliaan keturunan ya dari apa? Keturunan tidaklah ya menyelamatkan mereka dari apa? Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mengatakan alihada jama'tana. Ya, ini adalah bentuk apa? Penghinaan. Ya, penghinaan kepada Rasulullah SAW. Ya, penghinaan kepada Rasulullah SAW ini yang dikatakan oleh para zu'ama ya Quraisy. Dan ketika itu Abu Jahal pun datang. Ya, ketika dikumpulkan itu Abu Jahal dalam riwayat yang lain itu ya dia datang juga ya dalam saat dikumpulkan Rasulullah SAW ketika menyeru keluarga besarnya untuk apa? Untuk menerima seruan dakwah Rasulullah SAW. Dan kalau antum perhatikan juga ya di situ juga ya bentuk orang-orang musyrik menghinakan Rasulullah SAW itu ya firman Allah Subhanahu wa taala ahadzalladzi yadhkuru alihatakum, ya apakah ya orang ini yang apa? Yang mencela Tuhan-Tuhan kalian, yaitu untuk menghinakan Rasulullah SAW. Ya, jadi orang-orang Quraisy dulu, pembesar-pembesar Quraisy dan sebagian itu adalah keluarga Rasulullah SAW itu apa? Menolak dakwahnya
ya Rasulullah. Ya, sebagaimana kita telah sebutkan bahasanya pamannya Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 3. Maka kesimpulannya, ya Abu Lahab, ya dengannya apa? Turun ayat tabbat yada abi labi wa tab. Ya, dan tabbat ini adalah apa? Al-khosar, yaitu khosarah, kerugian, kecelakaan. Ya, itu adalah apa? Ya, kecelakaan. Begitu pula firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma kaidu fir'auna illa fitabab. Ya, tidaklah ya tipu daya Firaun itu melainkan apa? Dalam kerugian, ya, dalam ya kebinasaan. Ini di antara penggunaan kata tabab. Jadi tabba itu bermakna apa? Celaka dan rugi. Ya, itu di antara maknanya tabba. Kemudian dikatakan ma'agna anhu maluhu wa makasab. Apa yang dia miliki dari hartanya atau tidaklah hartanya, ya, dan apa yang dia kumpulkan, ya, ini beliau mengatakan ini bisa makna istifhamiyah, yaitu menunjukkan ya pertanyaan dan juga apa? Bermakna manafiyah, yaitu manafiyah. Itu adalah manafi yang menunjukkan apa? Tidak. Ya, tidaklah harta yang apa dia kumpulkan, ya, harta yang dia miliki dan apa yang dia kumpulkan, ya, sebagaimana kita telah sebutkan, ya, itu tidak ya bisa membelanya, tidak bisa apa ya membantunya, ya, sebagaimana kita telah katakan di muka. Jadi makasab ini bisa ya bisa dikatakan wa makasab minal walad, ya, nanti kalau antum dapatkan yaitu apa? Di sana ada sabdanya Rasulullah SAW, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya paling baiknya apa yang kalian makan itu adalah apa? Dari jerih payah kalian. Ya, dari apa? Hasil yang kalian lakukan. Ya, wa inna auladakum min kasbikum, dan apa? Anak-anak kalian ini termasuk kasb. Nah, itu termasuk apa? Hasil kalian. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan wa makasab itu dan harta dan anaknya Abu Lahab. Ya, tetapi yang benar bahwasanya ayat ini adalah a'am. Yaitu lebih umum, bahwasanya itu mencakup anak, mencakup harta yang diperoleh, ya, yang tidak dimiliki sekarang ini, maksudnya yang diperoleh, yang dihasilkan, dan juga apa saja yang dia miliki dari kemuliaan, ya, pangkat, derajat, ya, semua apa yang dia hasilkan, ya, tidaklah menambah kemuliaan, ya, karena itu apa? Tidak bisa membela, ya, tidak bisa membela mereka di hadapan siksanya Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'agna anhu maluhu wa makasab. Jadi makasab di sini adalah apa? Menunjukkan umum. Ya, menunjukkan umum hartanya yang dia miliki dan hartanya yang dia dapatkan tidaklah apa? Bisa membela mereka. Ya, tidaklah bisa membela mereka. Tidak bisa membelanya. Ya, tidak bisa membela ya Abu Lahab. Kemudian saya selana rondatal lahab. Itu apa? Saya selana di sini apa? Bahasa Allah Subhanahu wa taala ya mengancamnya dengan apa? Dengan api yang bergejolak. Ya, api yang bergejolak. Dan ini apa? Ya sudah bisa dipahami dari apa yang kita telah sebutkan di muka. Kemudian hammalatal hatab, yaitu tadi wa mra'atu hammalatal hatab, begitu juga istrinya, yaitu adalah istrinya ini dikatakan wahia imra'atun min asrafi Quraisy. Ya, jadi istrinya Abu Lahab ini salah seorang perempuan apa yang paling mulia di kalangan kaum Quraisy. Akan tetapi apa? Lakin lam yughni anha sarafuha syai'an. Akan tetapi tidaklah bisa membelanya. Ya, tidaklah bisa membelanya kemuliaan ini ya sedikit pun darinya. Ya, karena dia apa? Bersekutu, ya, turut serta, ya, turut andil bersama suaminya dalam mengganggu Rasulullah SAW dan melakukan perbuatan dosa. Kemudian fi jidiha hablum min masad. Di situ dikatakan al-jid, yaitu fi jid, ya, fi jidi. Itu al-jid ini maknanya adalah apa? Leher, sebagaimana telah kita sebutkan.
Ya, leher yang kemudian apa? Wal masad itu adalah lif, yaitu tali sabut yang diikatkan. Ya, diikatkan di leher. Ya, ketika itu apa? Di situ disebutkan bahwasanya siapa? Istrinya Abu Lahab ini dahulu apa? Keluar ya dengan tali tersebut yang diikatkan di lehernya menuju apa? Sahra. Yaitu apa? Menuju padang. Kemudian dia apa? Mencari apa? Untuk mengikat kayu bakar ya. Kemudian dia letakkan atau untuk mengganggu Rasulullah SAW. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini mengisyaratkan akan ya rendahnya ya pola pikirnya, yaitu rendahnya apa yang dia lakukan, padahal dia adalah seorang yang mulia yaitu di kaumnya, tetapi apa melakukan perbuatan yang hina, yaitu mengganggu menyakiti Rasulullah SAW ya, padahal dia seorang ya min akabir qabail Quraisy ya, termasuk pembesar dari apa wanita Quraisy. Akan tapi apa yang dilakukannya yaitu adalah ya ternyata mendatangkan azab ya baginya yang kelak akan ya mereka rasakan, yaitu mereka berdua rasakan di akhirat. Itu diantara yang disebutkan oleh ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dan ya ini ada dua kita ambil dua penjelasan dari ulama tentang ya tafsir surat Al-Masad ya, tafsir surat Al-Masad. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah taala kalau ada tambahan insyaallah kita akan ikutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.